Shalom, kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Bersama dengan Renungan Penyejuk Jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam hari ini, saya kembali menyapa saudara-saudara sekalian lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kesempatan yang begitu berbahagia, tentu di tengah-tengah tetap kesukacitaan di hati kita semua, karena kita meyakini bersama bahwa di tengah badai ini Tuhan tetap memelihara kita dengan tangan kuasanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi ketakutan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan hari ini saya akan membawa kita untuk melihat bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam bantuan ilmu psikologi sosial, sehingga dengan ilmu ini ataupun dengan teori ini kita bisa menggunakan semua apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam diri kita untuk melepaskan diri dari belenggu ketakutan di tengah-tengah kehidupan ini. Sebelumnya saya akan membacakan bahagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, satu hal yang penting dan sangat penting bagi saya untuk kita camkan dalam kehidupan sebagai umat Allah, bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah karunia yang luar biasa. Karunia itu berupa kekuatan. Karunia itu merupakan modal dalam kehidupan ini. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita menjadi makhluk yang paling mulia dari semua ciptaan. Kenapa? Karena ada banyak hal yang membedakan kita manusia dengan ciptaan yang lain. Dan salah satu hal yang penting dalam kehidupan sebagai ciptaan yang termulia, kita diberikan Tuhan kekuatan. Dan kekuatan itu merupakan modal kehidupan yang sesungguhnya kita harus syukuri dan kita harus gunakan di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Firman Tuhan pula dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus mengatakan begini, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku." Sama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pun dapat menanggung kekuatan, menanggung setiap derita, setiap pencobaan, dan setiap hal yang dia hadapi itu dalam kekuatan yang Tuhan sudah karuniakan pula kepadanya. Dan karena itu tidak ada seorang manusia pun dalam kehidupan ini, terlebih sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak diberikan modal kekuatan dari Tuhan untuk kita pakai menghadapi hidup, termasuk ketika kita harus berhadapan dengan berbagai pencobaan, berbagai penderitaan yang melemahkan kita, yang meruntuhkan kekuatan kita dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja kekuatan, apa saja modal yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan atas kehidupan ini, sehingga kita semuanya bisa tetap merasakan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi dan menghalau rasa ketakutan itu. Saya mengatakan tadi, saya akan membawa kita untuk melihat kekuatan manusia, modal manusia lewat perspektif psikologi sosial. Dan ini dicatat oleh seorang psikolog dari Universitas Gadjah Mada, namanya Jalaluddin Ancok. Jalaluddin Ancok memberi kita informasi bahwa ada 6 modal yang Tuhan karuniakan kepada manusia. Dan modal ini sekali lagi sesungguhnya menjadi kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan demi kehidupan. Modal pertama adalah modal intelektual atau modal kemampuan akal kita. Karena itu saudara-saudara, untuk mengatasi ketakutan kita,
gunakan modal kemampuan intelektual yang Tuhan sudah kasih. Tanamkan dalam diri kita kemauan dan kemampuan untuk berpikir tentang hal-hal yang baru. Berpikir secara kreatif dalam kehidupan ini untuk bisa mengatasi ketakutan. Ketika kita menidurkan kemampuan berpikir yang Tuhan sudah karuniakan, kita sementara menjebak diri kita sendiri dan kita sementara merendahkan diri kita sendiri. Maka mari gunakan akal budi, kemampuan yang Tuhan sudah karuniakan begitu luar biasa ini untuk memikirkan hal-hal baru di saat kita tengah mengalami berbagai banyak macam kebuntuan dalam hidup ini, berbagai penderitaan yang kadang membuat kita menjadi dilema dan lemah tak berdaya. Gunakan akal budi, gunakan intelektual yang Tuhan sudah karuniakan. Yang kedua, modal emosional. Tuhan sudah memberi kita yang namanya modal emosional atau emotional intelligence. Kita diberikan kemampuan Tuhan untuk mengelola emosi kita, untuk mengelola semua hal di dalam batin kita. Kita diberi kemampuan Tuhan untuk peka, untuk menuntun hati kita. Batin begitu banyak suara yang ada di dalam ini. Tetapi di dalam batin ini semua suara itu kita yang kendalikan. Bukan suara itu yang mengendalikan kita. Ketika suara ketakutan, suara yang membuat kita pesimis lebih dominan, mari redam akan hal itu. Dan karena itu, pakai kemampuan emosional kita untuk memikirkan, untuk melahirkan energi-energi positif dalam hidup kita semua. Sehingga kita mampu untuk tetap survive di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah rasa takut kita. Yang ketiga, modal yang Tuhan beri adalah modal sosial atau social capital. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini lewat modal sosial, kita diberi kemampuan Tuhan untuk membangun jaringan kehidupan, jaringan komunikasi dengan orang-orang lain. Sangat sayang sekali ketika kita ada dalam sebuah beban dan kita menampungnya sendiri. Tuhan memberi kita sebuah konektivitas antara manusia satu dengan manusia yang lain. Maka mari berbagi, mari mengungkapkan apa yang menjadi kepedihan, kesulitan hidup kita, apa yang menjadi beban hidup kita pada sesama kita. Bangunlah sebuah jaringan komunikasi yang saling membangun dengan orang lain. Selain diri kita, orang lain pun membutuhkan kita untuk membangun sebuah komunikasi yang saling menguatkan, komunikasi yang saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Karena itu apalagi di zaman hari ini, ada begitu banyak cara kita untuk membangun jaringan komunikasi satu dengan lain. Entah itu lewat Facebook, entah itu lewat Instagram, WhatsApp, dan berbagai media lainnya yang kita bisa pakai untuk membangun jaringan. Manfaatkan itu secara positif untuk bertukar perasaan, untuk membangun sebuah kepedulian satu dengan yang lain. Dan jangan Anda mengunci persoalanmu untuk dirimu sendiri. Nantinya Anda hanya akan mengalami jalan buntu dan seolah-olah tidak ada jalan. Sesungguhnya ketika masalah itu Anda bagi dengan orang lain, percayalah Anda akan menemukan kekuatan dan solusi yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat komunikasi kita dengan orang lain. Yang berikut saudara-saudara, modal yang keempat adalah modal ketabahan. Modal ketabahan. Tabah menghadapi setiap persoalan hidup akan membawa kita kepada keberhasilan. Seorang yang tabah, seorang yang tetap tenang, akan memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan di tengah masalahnya. Jangan gerasa gerusuk, jangan menyia-nyiakan diri kita, dan jangan menyiksa diri kita karena sebuah proses pencobaan atau karena sebuah proses pergumulan yang kita harus hadapi dalam hidup ini. Tetaplah tenang, sebab firman Tuhan berkata dalam tinggal tenang kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tenang dalam arti adalah kita tetap tabah. Tetap tabah, itu modal yang keenam. Yang kelima, modal yang keempat yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Modal yang kelima yang Tuhan berikan kepada kita adalah modal moral dan spiritual. Modal moral dan spiritual. Apa artinya saudara-saudara?
Mari di tengah-tengah penderitaan kita tetap mengasah integritas diri kita. Kita tetap menajamkan tanggung jawab kita dalam hidup ini. Untuk menyelesaikan ataupun menghadapi masalah, kita mesti tetap bertekun, bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita. Ada banyak orang ketika ia menghadapi sebuah persoalan, dia mulai melepaskan satu persatu tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan kepadanya. Dia mulai melepaskan segala hal yang seharusnya tetap ia kerjakan di tengah-tengah persoalannya. Sebab sesungguhnya tanggung jawab itu adalah sebuah anugerah Tuhan yang tetap mesti kita harus kerjakan. Yang berikut dalam soal moral dan spiritualitas, tingkatkan kepedulian dan rasa sayang kita. Tingkatkan kerinduan untuk menyayangi orang lain di tengah-tengah pergumulanmu. Ketika Anda semakin menyayangi orang lain, di tengah-tengah Anda berada dalam sebuah persoalan dan kemelut hidup, belajarlah untuk menajamkan, menyayangi ataupun mengasihi orang lain. Sebab dari situ Anda sementara membantu diri Anda untuk mengalami kasih Tuhan ketika Anda hidup mengasihi. Dan kembangkan pula satu hal penting dalam spiritualitas, dalam soal menghadapi persoalan adalah jadilah pribadi yang sangat pemaaf. Jadilah pribadi yang dapat memaklumi orang lain. Jadilah pribadi yang dapat mengerti akan kesalahan orang lain pada diri kita. Sebab itu akan menolong kita mengurangi beban yang terlalu berat dalam kehidupan ini. Seorang yang bergumul, dia mesti menjadi seorang yang pemaaf. Itulah hal-hal yang penting di poin yang kelima dari modal yang Tuhan karuniakan. Moral dan spiritualitas yang tetap mampu dan menjadi sesuatu modal yang sangat tepat untuk menghadapi penderitaan. Yang terakhir, modal kesehatan. Modal kesehatan. Berolahragalah untuk mengatasi setiap persoalan hidup. Tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita masih ingat tentunya ungkapan hikmat itu, mens sana et corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jagalah diri kita, jagalah kesehatan tubuh kita di tengah-tengah penderitaan. Ketika Anda tetap berolahraga, ketika Anda tetap berusaha untuk menyegarkan tubuh, mengolah tubuh kita dengan baik untuk membuat sistem imun dan imun kita tentunya akan berpengaruh satu dengan yang lain untuk membangun sebuah benteng ketahanan tubuh untuk menghadapi banyak penderitaan dalam dunia. Sebab apa saudara-saudara? Bukan cuma karena corona hari ini kita harus berhadapan dengan berbagai persoalan hidup. Tuhan Yesus sudah jauh hari mengatakan setiap orang yang mengikut aku ia harus bersedia untuk memikul salibnya. Dan dalam perjalanan hidup kita, salib kita terlalu banyak. Bukan cuma COVID-19 yang menjadi tantangan salib kita hari ini, tetapi dalam berbagai hal kehidupan ini terlalu banyak hal yang membuat kita harus tetap punya ketahanan tubuh yang kuat untuk menghadapi hidup ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, ada 6 modal ataupun kekuatan yang Tuhan sudah karuniakan. Pakailah itu untuk kita gunakan menghadapi dan keluar dari belenggu ketakutan demi ketakutan apa saja yang sementara melanda kehidupan ini. Saya berdoa dan kita semua berdoa, kita tetap diberi hikmat Allah untuk menggunakan semua karunia-karunia Tuhan itu untuk menghadapi kehidupan ini. Ingat, tidak ada pencobaan ataupun tidak ada penderitaan yang melampaui kekuatan kita. Sebab Tuhan sudah mengaruniakan banyak kekuatan dalam diri kita untuk menghadapi hidup dengan semua persoalan dan problematikanya dalam dunia ini. Tuhan memberkati kamu semua. Roh Kudus menolongmu untuk tetap kuat di tengah badai ini. Amin.